Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat SPH dan Classy People? Semoga dalam keadaan yang ceria selalu ya dan bahagia. Selamat datang di podcast Semen Padang Hospital. Di podcast ini kita bakal ngobrol dengan orang-orang yang profesional, tentunya dari Semen Padang Hospital terkait dengan informasi penting seputar kesehatan. Ada saya Bimo Alvaro yang akan memandu Anda dan juga udah nyiapin beberapa pertanyaan yang bakal kita jadikan bahan obrolan di podcast kali ini. Nah, udah join nih bareng kita. Ada Bang Tama, Halo. selaku fisioterapis dari Semen Padang Hospital. Gimana kabarnya Bang? Alhamdulillah baik, Bang. Asik. Nah, Classy People kita bakal ngobrol terkait dengan cedera di lutut ya. Dan ini menjadi semacam hal yang pasti jadi concern untuk Anda. Dan siapa sih yang gak pengen punya body ideal? Apalagi di pertengahan tahun 2022, body ideal menjadi semacam achievement ya untuk kita semua. Dan salah satu caranya adalah dengan berolahraga. Nah, apa jadi nih kalau misalnya kita ketika berolahraga terlanjur cedera nih Bang Tama? Dan ketika berolahraga pasti kepikirannya panik dong ya? Iya, pasti. Atau mungkin gak tahu nih mau ngapain ketika cedera terjadi. Benar-benar. Oke, sekarang kita pengen tahu nih Bang, sebelum kita masuk ke obrolan kita pengen kenalan dulu sama Bang Tama. Silakan nih Bang. Ya, halo, nama saya Tama. Saya fisioterapis dari Semen Padang Hospital. Ya, mungkin hari ini kita akan bahas sedikit tentang cedera olahraga ya. Iya, Jadi, cedera olahraga. Iya. Oke. Sebelumnya udah berapa lama Bang di Semen Padang Hospital? Di Semen Padang Hospital mungkin sudah 3 tahun, Bang. 3 tahun ya Bang ya? 3 tahun. Wah, berarti udah banyak cedera-cedera yang udah Bang tangani ya Bang ya? Iya, lumayan. Oke, nah saya pengen tahu nih Bang, kenapa sih dalam berolahraga itu kita tuh rentan untuk mendapatkan cedera nih Bang? Mungkin yang pertama mungkin karena kurang pemanasan ya. Jadi kurang pemanasan. pemanasan paling penting ya di olahraga ya. Karena sebelum olahraga tuh ototnya harus siap dulu. Jadi dengan intensitas olahraga yang berat kayak gitu tuh, jadi ototnya harus ready. Kalau ototnya nggak ready tuh gampang sekali terjadi cedera. Oke. Di banyak tempat, di banyak sendi, tergantung olahraga yang dilakukan. Nah, sebenarnya seperti itu sih, Bang. Oke, yang penting itu pemanasan ya Bang. Pemanasan sih yang paling penting ya. Oke, sahabat SPH dan juga Classy People jangan lupa untuk stretching ya sebelum Nah, berolahraga. Oke. Nah, cedera dalam olahraga itu seperti apa aja sih Bang? Apakah kesleo saja atau mungkin banyak macam variasi dari cedera olahraga ini sendiri? Di cedera olahraga sangat banyak sekali ya macamnya. Kalau kesleo salah satunya. Kesleo itu mungkin nama awamnya ya. Jadi kalau lebih dibawa ke nama medis mungkin itu kayak sprain ankle atau sprain lah ya istilahnya. Jadi banyak Bang yang sering cedera, apalagi di atlet profesional. Mungkin kebanyakan cederanya juga di area lutut, area bahu, mungkin tergantung olahraga yang mereka jalani. Termasuk di kita-kita orang yang olahraga biasa aja, dengan kurang pemanasan tuh olahraga gampang sekali terjadi cedera. Mungkin di lututnya juga bisa sering terjadi cedera, di ankle-nya bisa sering terjadi cedera, itu banyak sekali macamnya. Jadi nanti di lutut juga ada ligamen yang kena atau meniskusnya, bantalan sendinya. Di ankle pun juga begitu, bisa jadi kena tendonnya. Dan ya seperti itulah kira-kira. Oke, berarti tergantung dengan cedera yang dialami ya Bang? Iya, ya? tergantung Beda dengan juga penanganannya begitu Iya, ya? benar. Oke. Nah, penanganan awal ketika kita mendapatkan cedera dari berolahraga itu sendiri, kira-kira apa sih yang the first thing that we have to do ketika mendapatkan cedera Bang? Sebenarnya sih yang paling sering terjadi itu kesleo ya. Kesleo kalau di olahraga ya, di ankle. Jadi kan kebanyakan dari kita masyarakat awam ini sering paling setelah cedera itu langsung dibawa ke tukang pijet atau langsung diurut. Sebenarnya itu salah ya, Bang. Sebenarnya salah. Jadi sebenarnya yang harus pertama kali dilakukan tuh harusnya diistirahatkan dulu. Minimal tuh 36 jam. Setelah itu mungkin dikompres ice, dikompres kakinya, terus tidurnya ditinggikan dari jantung. Jadi seperti itu. Kalau di lutut mungkin jauh lebih beda penanganannya. Mungkin kompres tetap wajib ya, karena yang pertama kali cedera tuh wajib dikompres dulu biar nyerinya agak bisa berkurang gitu ya, Bang? Berkurang gitu. Jadi nanti kalau di lutut sih yang lebih agak kompleks harus dilakukan pemeriksaan yang lebih detail lagi biar tahu sebenarnya apa yang terjadi di lututnya. Karena banyak sekali komponen-komponen di lutut tuh yang nggak sama gitu cederanya antara satu atlet dan atlet yang lain, atau dengan satu orang olahragawan yang ini dengan yang ini tuh beda biasanya kena. Oke. Kenapa nih Bang mesti kita tunggu dulu selama 36 jam? Kenapa nggak langsung aja nih kita kasih tindakan? Iya, karena butuh untuk relax dulu ya. Kan kita, karena waktu pertama kena itu dia radang sekali.
Jadi ketika radang itu dia nggak boleh langsung diapa-apain sebenarnya, harus diistirahatkan dulu. Cuman boleh dikompres aja sama diposisikan dan diistirahatkan kakinya. Ya minimal 36 jam. 36 Ya jam. setelah itu baru bisa ditindak. Mungkin bisa di fisioterapi setelah itu. Oke, nah kira-kira sahabat SP dan juga Classy People, kira-kira Anda bisa nahan gak sih 36 jam sakit yang Anda Iya. rasakan ketika cedera? Tapi emang harus ditahan ya Bang selama 36 Dibantu jam? kompres sih, Dibantu kompres. Ya, dibantu air juga. kompres. Oh, Kompres S1 es tadi ya. Oke, Dibantu siap. kompres. Dan udah nih kita udah dapat penanganan awal nih dengan melakukan kompres es dan juga dibiarkan dan juga dalam posisi yang nyaman gitu ya. Iya, Bang, ya? ditinggikan dari jantung ya. Jadi Ditinggikan agak dari tinggi jantung. ya. Ada alasan medisnya nggak Bang kenapa harus ditinggikan dari jantung? Biar peredaran darahnya ke arah jantung tuh lancar karena lebih tinggi letaknya daripada jantung. Oke. Itu aja sih, simpelnya kayak gitu Simpel sih. ya Bang ya. Wah, luar biasa sekali. Nah, udah kita posisikan lebih tinggi dari jantung. Apa next step setelah itu, Bang? Mungkin besoknya setelah dilakukan rest itu, jadi besoknya itu udah bisa dilakukan tindakan fisioterapi sebenarnya. Nanti di fisioterapi kita cek apa yang terjadi pada ankle ya contohnya ya, atau pada lutut. Nanti kita bisa dicek dan dilakukan programnya, dikasih program fisioterapi yang benar. Setelah itu mungkin ya fisioterapi beberapa kali atau berkelanjutan, karena fisioterapi nggak bisa dilakukan 1 atau 2 kali ya Bang. Oh gitu ya Jadi Bang mesti ya? harus berkesinambungan. Jadi kebanyakan dari orang-orang kita ini kan maunya kalau cedera tuh besok langsung sembuh ya. Ya sebenarnya nggak bisa kayak gitu. Jadi harus ada programnya sebenarnya. Harus diprogramkan tentang tindakannya juga gimana sebenarnya. Oke. Nah, sahabat SPH dan juga Classy People, Bang Tama udah mention fisioterapi. Nah, kita kan ada nih yang udah familiar dengan fisioterapi, ada yang belum. Boleh dibantu dijelasin nih Bang Tama. Fisioterapi ini apa dan tindakan itu seperti apa? Mungkin banyak ya dari masyarakat kita tuh yang masih awam tentang fisioterapi ya Bang ya. Jadi fisioterapi itu sebenarnya nggak harus dilakukan dalam kondisi cedera ya, atau dengan setelah sakit baru fisioterapi. Fisioterapi itu fungsinya memelihara, menjaga semua fungsi gerak tubuh. Jadi sepanjang daur kehidupan manusia. Jadi manusia ini kan bergerak terus ya, nggak ada yang diam ya. Jadi itu semuanya termasuk dalam lingkup tugas fisioterapi ya. Jadi sebenarnya nggak mesti harus nungguin cedera dulu ya harus fisioterapi. Jadi kalau di olahraga yang kita bahas hari ini, mungkin fisioterapisnya juga bisa sebagai pelatih fisiknya ya. Jadi yang menjaga kesiapan otot atlet atau kesiapan otot bagi orang yang olahraga gitu. Oke. Jadi kalau tindakannya mungkin nanti banyak ya. Jadi kita menggunakan alat, modalitasnya juga berbagai macam modalitas. Ada banyak sekali modalitasnya tergantung kasusnya. Juga nanti ada latihannya, fisioterapi latihan namanya. Juga ada tindakan-tindakan nanti seperti manual terapi, juga ada massage, banyak yang nanti bisa diobservasi nanti tergantung kasusnya di fisioterapi. Oke. Semakin parah cederanya mungkin semakin lama gitu ya Bang ya penyembuhannya. Tergantung ya. Tergantung ya. Kalau itu tergantung konsistensinya ya. Oke. Jadi kalau kita fisioterapi memang harus konsisten. Jadi karena program ya. Jadi program itu ketika programnya nggak sesuai, jadi memang bisa jadi cederanya ini malah tambah lama. Harusnya bisa diatur atau ditargetkan dengan sembuh dalam waktu 1 bulan contohnya. Kalau pasiennya nggak teratur, nggak disiplin, nggak ngikutin program ya bisa lebih lama, bisa 2 bulan, bisa pokoknya bisa lebih lama dari target awalnya gitu ya sebenarnya Bang. Suka bolong-bolong, nah sembuhnya juga lama nih sahabat Iya. SPH gitu ya. Oke, nah tadi Abang mention seputar bahwasanya fisioterapi nggak harus nunggu cedera dulu Ya, biar bisa mendapatkan tindakan fisioterapi. Apakah memungkinkan buat mereka yang karyawan, yang pekerja, atau mungkin mahasiswa yang terlalu sibuk skripsian, pegel-pegel, Pegel pundak ya. pegel pundaknya, pegel matanya, atau pegel di bagian mana aja, itu juga bisa mendapatkan Ya, fisioterapi? sebenarnya itu bisa dilakukan fisioterapi ya. Jadi sepanjang itu masalah dengan otot, tulang dan syaraf itu bisa dilakukan fisioterapi. Jadi nggak mesti harus nunggu sampai sakit sekali dulu, sampai nggak bisa gerak dulu baru di fisioterapi, nggak perlu sebenarnya. Jadi kalau udah terasa nggak nyaman di bagian otot manapun di tubuh itu sebenarnya udah bisa dilakukan fisioterapi. Oke, coba kita sekarang kerucutkan di bagian fisioterapi untuk cedera lutut nih Bang. Ya. Kira-kira gambarannya tindakan fisioterapi untuk cedera lutut itu bagaimana Bang? Di cedera lutut kita banyak ya kasusnya Bang. Di lutut tuh ada berbagai komponen ya. Mungkin kalau disebutkan ada ligamen, ada bantalan sendi, ada tendon juga di lutut. Jadi tergantung cederanya yang mana. Yang kebanyakan terjadi sekarang di pasien-pasien yang saya pegang sekarang ya, mungkin kebanyakan di cedera olahraga di lutut tuh terjadinya putus pada ligamen ACL-nya ya. Jadi ligamen tuh penyambung ya antara penyambung lutut itu. Jadi putus. Nah itu mungkin
harus dioperasi dulu ya kalau putus Oke. Bang. Jadi setelah operasi kita jalankan program terapinya, mungkin waktunya cukup lama. Ya mungkin bisa sampai dia bisa return to sport lagi, bisa kembali ke lapangan lagi itu mungkin bisa 8 sampai 1 tahun ya, 8 bulan sampai 1 tahun. Oke. Itu pun dengan catatan terapinya harus Konsisten. konsisten ya. Kalau enggak ya mungkin enggak bisa jalan seperti biasa tanpa gangguan di kakinya, tanpa keluhan, tapi mungkin untuk kembali ke olahraga mungkin agak susah. Oke. Karena banyak sekali komponen yang harus dinilai lagi untuk kembali ke lapangan lagi. Gitu sih. Oke, wah ligamen putus nih sahabat SPH dan juga Classy People. Tapi kalau misalnya nih Bang, tadi ligamen putus, ada case-case yang lain nggak yang mungkin bisa di-share kepada pendengar kita dari cedera lutut? Kalau misalnya di bagian tendon itu tindakannya seperti apa, di bagian bantalan sendi itu seperti apa? Iya, sebenarnya nanti perbedaannya di terapi latihannya sih ya. Jadi terapi latihannya jadi tergantung misalnya kalau di cederanya di meniskusnya atau di bantalan sendinya itu mungkin nggak boleh nginjak dulu ya setelah operasi, nggak boleh nginjak, mungkin agak lama nggak boleh nginjak. Nanti overall latihannya sih hampir sama, tentang penguatan juga. Mungkin perbedaannya nanti di detail-detailnya, tergantung perbedaan kasusnya di mana. Kalau di ACL atau ligamen yang di lutut itu, yang sering kena itu kan ACL ya, yang paling sering kali kena itu ACL yang paling banyak pasien. Jadi kalau ACL sih sebenarnya kasusnya cenderung aman ya, cenderung aman. Jadi aman itu setelah operasi itu kita bisa boleh nginjak langsung, boleh langsung dibawa jalan walaupun masih pakai tongkat dan masih pakai ada brace namanya, itu pengunci di lutut. Tapi langsung boleh bisa diinjakkan. Jadi bedanya dengan meniskus nggak bisa langsung diinjakkan. Jadi bedanya mungkin di itu nanti setelah operasi. Tapi kalaupun nggak operasi, ligamen ACL tuh ligamen nggak ACL aja ya, ada PCL, MCL. Jadi pokoknya ligamen lutut tuh sebenarnya bisa juga nggak dilakukan tindakan operasi kalau dia nggak putus atau kekuatan otot di area pahanya bagus. Jadi sebenarnya bisa dilakukan penguatan aja, dan itu juga diprogramkan oleh fisioterapi. Mungkin penguatan tuh agak lama juga ya Bang, mungkin agak ada untuk kembali ke lapangan lagi, untuk bisa main lagi tuh mungkin agak 3 bulan ya. 3 bulan konsisten ya, catatannya selalu konsisten ya. Kalau nggak konsisten ya 3 bulan ya nggak bisa juga sebenarnya, masih rentan aja cedera. Bisa 3 bulan waktunya untuk istirahat, lakukan penguatan tapi nggak konsisten, dibawa main lagi mungkin cederanya rentan lagi ya, rentan kambuh. Jadi percuma aja sebenarnya kalau nggak dilakukan dengan program yang benar. Nanti lebih membahayakan pada lututnya sebenarnya kayak gitu. Siap. Berarti dengan adanya tindakan fisioterapi dan juga konsisten dalam mendapatkan tindakan, perkiraan bisa sembuh itu juga besar gitu ya Bang? Iya bisa besar, sangat besar sekali. Dari pengalaman pribadi Bang Tama nih, selaku fisioterapis, punya personal experience gak mengalami cedera di bagian lutut? Mungkin saya punya ya. Mungkin saya punya. Boleh dibagi sedikit. Saya kebetulan juga suka main bola sebenarnya, juga sering main bola lah. Jadi sebenarnya lutut saya sebelah kiri ini juga udah kena ya. Mungkin udah ada 3 tahun sekali ya. Saya kena 2019. Tapi saya bisa dipakai lagi main sekarang. Bisa dipakai main seperti saya main biasanya dulu. Mungkin karena saya bisa konsisten ya, bisa latihan terus, penguatan terus, sabar untuk nggak main dulu. Akhirnya saya bisa pakai kaki saya lagi main seperti biasa sebenarnya. Walaupun sebenarnya bedanya dirasa takut ya Bang, karena kita udah pernah mengalami cedera tuh, mainnya dia perbedaannya mungkin agak takut aja gitu, main takut lagi terjadi cedera selanjutnya gitu. Berarti ada kekhawatiran kalau misalnya ini si lutut tadi bisa cedera lagi gitu ya Bang ya? Jadi itu di mental aja sih sebenarnya. Jadi kita takut untuk melakukan main lepas kayak biasa itu mungkin jadi agak lebih takut kalau saya pribadi ya. Jadi mainnya emang intensitasnya agak berkurang jadinya. Gimana nih Bang, ketika Abang mendapatkan pasien yang mengalami cedera lutut, apa sih biasanya yang Abang pesankan kepada si pasien ketika mereka memiliki kekhawatiran yang sama, mereka punya mindset yang sama, yang takut buat berkegiatan lagi. Nah, biasanya Abang nge-share apa ke pasien biar bisa mereka semangat lagi gitu loh? Sebenarnya ya lebih memotivasi aja ya, lebih bikin yakin aja kalau cedera-cedera kayak gini tuh kita bisa balik lagi ke lapangan, jadi bisa main seperti biasa tanpa ada kekhawatiran untuk cedera lagi. Itu sebenarnya bisa ya, tergantung motivasinya sih, tergantung mental pasien-pasien juga kan, apakah ingin kembali lagi untuk main atau mungkin ganti olahraga yang kayak agak lebih ringan gitu. Sebenarnya bisa juga sih Bang.
Mungkin kayak gitu sih sebenarnya. Oke, berarti bisa kita sarankan nih sahabat SPH dan juga Classy People untuk nge-switch olahraga tapi masih fokusnya di bagian kaki gitu ya Bang ya? Oh iya, Oke. mungkin Kalau ada. renang gimana Bang, renang? Nah, itu bagus sekali ya. Bagus ya? Bagus ya kalau kita cedera di lutut misalnya, Hmm. atau di pinggang, atau di lutut, di pinggang, itu sebenarnya berenang bagus ya. Bagus sekali untuk dijadikan opsi kedua ya. Hmm. Jadi opsi kedua itu maksudnya diganti dengan olahraga renang gitu ya. Jadi lebih aman, lututnya mungkin juga direnang kan latihan penguatan alami sebenarnya. Betul, Jadi ketika kita melakukan gerakan renang itu sebenarnya kita melakukan latihan penguatan sebenarnya. Bener. Dan sangat aman sekali ya Sangat aman kalau sekali. cedera lutut di bawah berenang sangat aman sekali. Untuk bagian torso bawah gitu ya Bang. Iya, iya. Wah, nambah-nambah istilah medis nih, sahabat SPH dan juga Classy People. Nah, kita juga pengen tahu nih Bang, tadi kan ada beberapa tindakan, terus juga estimasi waktu untuk bisa sembuh dari cedera lutut. Nah, dari pengalaman yang Abang dapatkan ketika mendapatkan pasien, itu kira-kira rasa sakit yang mereka dapatkan itu, apakah didukung dengan obat-obatan atau emang pure dari tindakan fisioterapi aja Bang? Mungkin kalau yang pasca operasi ya, setelah operasi mungkin didukung dengan obat-obatan ya Bang. Tapi kalau mungkin nyerinya biasanya dikasih obat nyeri sih sama dokter supaya nggak terlalu nyeri. Biasanya sih begitu. Oke, biasanya emang dikasih obat Iya, gitu iya, ya Bang? pasti dikasih obat sama dokter. Oke. Nah, Bang, apakah ada kemungkinan si pasien ini bisa sembuh 100% ketika mereka mendapatkan tindakan fisioterapi? Ada jaminan nggak mereka bisa mendapatkan, oh saya 100% bisa mendapatkan fungsi kaki saya dengan normal gitu loh, Bang? Sebenarnya kalau jaminan mungkin Iya. agak susah ngomong jaminan ya, tapi tergantung lagi ke pasiennya Bang. Kalau pasiennya bisa mengikuti programnya, bisa melakukan konsistensi tindakan terapinya dengan konsisten, jadi mungkin bisa ya mencapai kesembuhan 100% itu bisa. Khususnya di cedera lutut, mungkin ya cedera lutut, ankle itu bisa dicapai ya. Kalau dengan catatan harus konsisten terapinya, karena mungkin yang bikin gak konsisten itu waktunya Bang. Jadi agak lama, jadi mungkin bosen ya, mungkin Iya, iya. latihannya mungkin agak ya kebanyakan mungkin di awal-awal itu aja. Karena kita fokusnya ke satu-satu, misalnya ke menuju ototnya mungkin satu-satu ya. Yang mana yang harus dikuatkan, yang mana yang harus diinin dulu. Jadi mungkin agak panjang durasi terapinya. Jadi kebanyakan sih yang nggak bisa kembali ke lapangan tuh sih sebenarnya yang nggak konsisten aja sih menurut saya ya. Jadi selagi konsisten melakukan tindakan sebenarnya sih bisa ya untuk kembali ke lapangan lagi. Oke. Itu sih Bang. Bisa kita highlight ya sahabat SPH dan juga Classy People, konsisten gitu ya Bang? Iya, sebenarnya. Mau berapa besar rasa sakit, kalau misalnya kita punya konsisten yang kuat, ya kita bakal sembuh gitu ya Bang ya? Insya Allah ya. Oke. Nah, Bang, satu lagi nih Bang, sebelum kita menutup kebersamaan kita di podcast kali ini, ada yang bisa Bang share nggak Bang di podcast kali ini? Terkait mungkin sahabat SPH yang sedang aktif-aktifnya berolahraga, tapi takut cedera lutut, kira-kira apa yang bisa mereka bekali supaya terhindar dari cedera-cedera lutut nih Bang? Oke, bisa sih sebenarnya. Jadi dalam hal ini tuh cedera tuh bukan hanya lutut ya, mungkin lebih kalau di olahraga lebih banyak tergantung olahraganya, mungkin badminton, tenis juga, mungkin yang mengenainya area-area bahu atau siku juga itu termasuk cedera olahraga, nggak harus lutut, juga ankle juga. Jadi sebenarnya untuk yang mau olahraga sebenarnya sih harus pemanasan aja yang cukup ya, pemanasan yang cukup, tahu dengan kondisi tubuh. Ketika tubuh merasa agak kurang enak melakukan olahraga, sebaiknya dikurangi intensitasnya. Pokoknya tubuh tuh pasti merespon, kita tahu kalau kita lagi nggak enak mungkin untuk melakukan olahraga tuh mungkin nggak perlu dipaksakan untuk melakukan olahraga karena itu rentan terjadinya cedera ya Bang. Oke. Sebenarnya itu sih pemanasannya harus benar dengan terkait dengan olahraga apa yang dilakukan gitu. Jadi pemanasannya harus benar, harus ya ini ke tubuh dulu ya. Ke tubuh dulu Iya, ya ke Bang ya? tubuh dulu ya. Berarti kita yang tahu gimana kondisi Iya, badan kita benar. sendiri gitu sahabat Jadi SPH kalau juga. ada rasa-rasa nggak enak gitu dimanapun di area sendi-sendi yang dengan olahraga yang kita lakukan, sebaiknya ya intensitasnya mungkin dikurangi atau bahkan istirahat dulu, nggak perlu dipaksakan untuk olahraga. Menghindari risiko cedera ya. Betul banget, gak usah dipaksain gitu ya sahabat SPH dan Classy People. Dan satu lagi nih Bang, kalau misalnya kita pengen mengedukasi anak-anak terkait dengan cedera lutut, kan mereka juga pada susah diatur gitu ya. Iya, Ada iya. anak-anak yang bisa diatur, ada anak-anak yang rewel ketika diajarkan terkait dengan edukasi cedera lutut. Gimana nih Bang approachment kita selaku orang yang mungkin sudah dewasa, cukup dewasa untuk mengajarkan mereka gitu loh Bang? Jadi buat anak-anak sebenarnya kalau cedera lutut
memang harus ditindak dari sekarang ya. Jadi kalau ada rasa lututnya nggak nyaman atau apa, memang sebaiknya dilakukan pemeriksaan ya. Sebaiknya lakukan pemeriksaan ke dokter. Nanti mungkin setelah itu bisa dikasih program fisioterapi. Pokoknya dari awal walaupun cuma nyerinya sedikit atau rasa nggak nyaman aja di lutut, sebaiknya diperiksakan karena nanti berpengaruh nanti setelah usia dewasa ya. Jadi takutnya lututnya rentan cedera. Jadi sebaiknya ya seperti itu sih. Lebih aware ya sama tubuh sendiri buat anak-anak. Kalau ada rasa nggak nyaman bilang aja gitu, jangan dipaksain gitu loh Bang. Kan kalau anak-anak jiwa muda itu kalau lagi main sakit sedikit tuh biasanya terus ya, hajar terus ya. Jadi sebaiknya itu harus lebih aware aja sih sama kondisi tubuh sendiri. Sebenarnya itu aja sih. Oke, diajarkan untuk terbuka gitu Iya, ya. iya. Oke, siap sahabat SPH dan Classy People. Nah, untuk Anda yang punya kerabat yang masih kecil, nggak ada salahnya nih untuk mengajarkan edukasi terkait dengan cedera lutut mulai dari sekarang. Dan juga kalau misalnya udah ngerasa cedera bagian lutut, langsung cari nih fisioterapi biar bisa terhindar dari penyakit-penyakit akut yang dari bawaan cedera lutut Iya. gitu ya Bang Yatama ya. Oke, sahabat SP dan Classy People, itu dia obrolan kita tentang penanganan pertama pada cedera lutut ya. Tentunya kita harapkan obrolan kita kali ini bisa menambah pengetahuan Anda dalam informasi seputar kesehatan. Terima kasih Bang Tama udah sama-sama, Bang. join bareng Terima kita kasih. di podcast kali ini, dan nantikan terus obrolan lainnya bersama narasumber kita dari Semen Padang Hospital dan akan dikemas dalam podcast Semen Padang Hospital. Untuk itu saya Bimo Alvaro, sampai jumpa.